biasanya kalau dari pasien itu keberatan atau keluhannya apa di rumah sakit? Ya, kadang kan begini, tidak semua pasien itu datang itu dengan dukungan keluarga. Rumah sakit jiwa Menur ini jangan dibayangkan adalah tempat orang yang kemudian gangguan jiwa yang tidak mandi berbulan-bulan, jalan kemana-mana, tapi ini adalah banyak masalah kesehatan mental. Pak Suko, kalau pengen kerja yang ketemu surga itu di Menur loh. Wah, tapi kan ketemu orang gila, Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatim Channel, ketemu lagi dengan saya Suko Widodo di udara semacam ini, dan semoga Anda sehat, karena sehat itu adalah kata magnet yang paling dahsyat dalam 2 tahun terakhir, dan alhamdulillah kondisi makin baik dan ekonomi bertumbuh. Nah, kalau sudah ekonomi bertumbuh, maka mari kita bekerja keras, tapi di dalam bekerja keras tetap jiwanya harus sehat. Karena itu saya menghadirkan orang khusus, sahib saya yang luar biasa, Dr. Fitria Dewi MSI. Apa kabar Mbak Dewi? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Semangat ya. Iya. Ini ngobrol dokter mesti harus sehat. Kalau enggak, waduh ini. Tapi saya ngobrol sekarang ditugaskan menjadi memimpin rumah sakit, namanya terkenalnya Rumah Sakit Menur, tapi sebetulnya rumah sakit apa namanya? Ya, memang sejak berdiri itu memang nyebutnya terkenalnya adalah Rumah Sakit Jiwa Menur. Oh. Jadi kalau dulu SMA, SMP, saya guyonan dengan teman-teman. Kalau guyone wis nemen-nemen gitu. Di Menur. Menur ya. Orang sudah itu sudah kayaknya ada branding khusus ya. Iya. Jadi memang namanya Rumah Sakit Jiwa Menur sesuai dengan nama jalannya. Tapi sekarang kan tidak lagi hanya jiwa, tapi juga raga juga yang betul. Jadi sebenarnya kalau mau berobat sehat itu di Menur, karena jiwa dan raga. Menarik ini, katanya mensana and corpore sano. Tapi kalau saya kadang-kadang satu menghadap ke sana, satu ke sono, karena pakai ponsel sama suami istri. Pemirsa, Rumah Sakit Menur sangat populer sekali dengan rumah sakit jiwa, tetapi sesungguhnya sudah berubah menjadi rumah sakit yang tetap merawat itu brandingnya jiwa, tetapi juga raganya juga demikian. Nah, kita akan berbincang bagaimana perkembangan rumah sakit yang ini menjadi andalan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum bicara soal rumah sakitnya, saya mau ngobrol sama pimpinannya ini. Mengawali karirnya di mana Bu dulu Bu? Saya mengawali karir itu memang dari awal begitu lulus di Puskesmas di Surabaya. Pulau Bangka, Sumatera Selatan waktu itu. Pulau Bangka itu yang buat syuting Laskar Pelangi. Betul. Jadi itu tempat dengan pantai indah. Apalagi tahun 91 belum masih ada. Indah, ya? Wah, bersih banget pantainya. Kalau orang makan cumi alergi, tapi cuminya Bangka tidak bikin alergi, gitu ya? Karena lautnya bersih. Lautnya bersih ya. Betul. Tapi ngomong waktu itu tahun 91. Itu ditugaskan ke sana nggak takut atau menyesal misalnya? Kalau menyesal enggak ya? Sama suami. Oh mantan gitu baru. Ya, mantan baru. Wah. Jadi nggak menyesal. Jadi bulan madu dibiayai negara. Tapi memang betul tahun 91 saya datang di sana, ditempatkan di satu kecamatan yang belum pernah ada dokter gigi. Oh. Dan dokter pun waktu itu hanya datang singgah saja, tidak ada yang menetap di situ. Jadi kami datang kayak barang aneh gitu. Nah, otomatis pasiennya langsung datang. Atau belum paham bahwa gigi itu bisa diobati, hanya mereka disuuk-suuk saja. Nah, yang bagus begini, yang menurut saya belajar itu, makanya pendekatan budaya itu penting. Waktu saya datang ke sana, kalau di Surabaya orang bagaimana sakit gigi jangan sampai dicabut. Tapi kalau di sana yang sakit giginya itu satu, tapi minta semua gigi yang lain dicabut. Karena merasakan sakit gigi itu sakit, supaya nanti nggak sakit lagi, cabut aja semua dok, nanti ganti gigi palsu. Dan itu perlu edukasi luar biasa untuk memahamkan bahwa gigi palsu itu tidak seindah gigi aslinya. Jadi jadi untuk dokter baru di mana budaya kesehatan gigi belum ada. Itu tugasnya apa kira yang unik ya? Kalau kisah-kisah dokter itu kan biasanya
di desa itu dikasih pisang, dikasih kalau di sana dulu gimana? Apakah pernah kisah-kisah ya? Jadi waktu saya datang di Pulau Bangka, Bangka itu kan terkenal dengan penghasil lada putih. Ya, timah itu yang ditambangnya. Timah yang tambangnya itu kan perusahaan besar. Tapi kalau masyarakat kan bertanam, bercocok tanam itu lada. Saya datang itu ternyata harga lada lagi anjlok. Harga timah anjlok. Jadi saya datang di sana itu yang katanya Bangka itu kaya raya, tiba-tiba jatuh. Jadi memang perlu effort luar biasa bertahan di sana. Gaji 54.000, harga wortel. Maksud saya dibandingkan harga wortel 2.500 karena wortel harus datangkan dari Sukabumi. Iya karena sayuran ya. Jadi itu perjuangan luar biasa. Naik pesawat atau kapal? Berangkat pertama naik kapal, naik pesawat sampai Jakarta. Terus dari Jakarta itu ganti kapal sampai mentok. Sekarang udah banyak ya penerbangan, saya dengar udah banyak sekali. Kenapa naik pesawat dulu? Karena biar orang tua nggak sedih. Ganti kapal. Kapalnya nggak usah diceritakan ya. Baik, misalnya kita ngobrol soal rumah sakit yang terkenal dengan soal rumah sakit jiwa. Tapi biar beliau cerita ini kalau kalau kisahnya rumah sakit Menur itu yang saya ketahui ya sampai sekarang saya baru tahu beberapa waktu lalu. Sekarang nggak ada dokter di sana itu. Sekarang nggak, sekarang juga bisa berobat pada umumnya bukan hanya jiwa gitu. Bisa diceritakan apa tugasnya di situ, Bu Dokter? Jadi memang kan awal itu rumah sakit Menur itu adalah rumah sakit jiwa, sehingga orang berpikir yang bekerja di sana hanya psikiater dan psikolog. Tetapi ternyata kan teman-teman kita yang lagi bermasalah dengan kesehatan jiwanya ini tidak hanya masalah jiwa saja. Datang itu pun juga ada penyakit yang lain. Sehingga waktu itu awal-awal pasti kita harus melakukan rujukan. Merujuk teman-teman ODGJ ini kan tidak mudah. Sangat tidak mudah. Mereka berpindah tempat saja, mereka dengan tempat yang baru, pasti adaptasinya tidak seperti kita. Sehingga itulah awal kemudian kita harus menambah tenaga-tenaga lain, teman-teman dengan profesi yang kita butuhkan untuk bisa memberikan layanan itu menjadi lebih komprehensif. Jadi kalau yang gangguan jiwa, mohon maaf Pak Suko, yang biasanya mereka kan jalan-jalan kemana-mana, keluarga tidak memperhatikan, kesehatan individunya kan nggak bagus. Terawat ya. Nah, ada penyakit kulit lah di sana, sehingga ternyata kita butuh dokter kulit di sana. Nah, orang gangguan jiwa pun juga perlu diperhatikan kesehatan jantungnya. Tapi saya ini bukan ngetes, tapi memang kalau awalnya udah mimpin pendekatan sosial kesehatan itu saya kira top lah. Lama di dinas kesehatan. Bu Dokter, nah kalau misalnya pasien-pasien yang selama ini dokter jiwa itu kebanyakan dari Surabaya atau dari luar Surabaya juga? Kita pasien memang dari Surabaya itu memang lebih banyak di Surabaya, tapi hari ini pun ada teman dari kabupaten-kabupaten lain itu kontak, terutama ketika mereka kesulitan, saya mau merujuk pasien, mau membawa ke Menur, diterima enggak ya? Karena dia tidak punya KTP, dia tidak punya kartu sehat. Saya selalu menjawab bahwa Rumah Sakit Jiwa Menur tidak pernah menolak pasien. Nanti administrasinya tolong dibantu, karena mereka pasti di Rumah Sakit Menur tidak 1-2 hari, pasti waktu yang cukup panjang. Nah, selama dia lagi menjalankan ini, tolong dibantu administrasinya. Nah, ini bagi pemirsa, Anda jangan curiga rumah sakit pemerintah suwi, enggak, urusan duit enggak. Jadi Bu Fitri memimpin Rumah Sakit Menur ini dengan penuh humanisme, dan sekira babak baru dalam mengelola rumah sakit. Jadi orang sakit harus ditolong duluan, tetapi tentu harus ada tanggung jawab juga dari masyarakat. Jadi Anda silahkan nanti kalau kadang-kadang kan rumah sakit jiwa itu masih diurusi keluarga, dilakukan dengan pendekatan yang tidak ilmiah, mohon maaf ya. Ada yang disuwo, dulu kan di kampung saya diblok itu dipasung pakai kayu randu itu dan sebagainya. Nah, sejak Rumah Sakit Dr.
Fitri pimpin itu kan udah mulai apa ya, mulai berkembang dengan pesat itu. Apa yang kira-kira apa ya dalam biasanya kalau dari pasien itu keberatan atau keluhannya apa di rumah sakit itu? Ya, kadang kan begini, tidak semua pasien itu datang itu dengan dukungan keluarga. Oh. Jadi justru yang merasa resah adalah tetangga. Apa yang kira-kira apa ya dalam biasanya kalau dari pasien itu keberatan atau keluhannya apa di rumah sakit itu? Ya, kadang kan begini, tidak semua pasien itu datang itu dengan dukungan keluarga. Oh. Jadi justru yang merasa resah adalah tetangga. Kemudian inilah yang kemudian yang masyarakat sekitar mungkin melapor RT atau lurahnya, aparat yang ada di sana, kemudian membawa ke rumah sakit menur. Jadi yang seharusnya keluarga dulu yang memahami bahwa oh ada anggota keluarga saya yang sakit, tidak perlu malu dan harusnya melakukan seperti itu. Padahal kan sebenarnya di dalam persyaratan kami memang itu keluarga inti harus mengantar kan. Karena harusnya ketika ada isian yang kemudian siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau keluarga inti tidak ada, terus tetangga juga apa ya peduli bang sana, masa mau ditolak? Nah, inilah yang kemudian kami minta ada stakeholder yang ikut membantu. Contohnya dinas kesehatan, apakah dinsos, kemudian ikut bertanggung jawab. Karena ini tentu masuk di ranah hukum Pak Suko. Iya. Jadi kemudian karena ada yang kemudian protes. Loh, keluarga saya baik-baik kok dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, ini yang berat. Padahal masyarakat sekitarnya merasa terganggu bahwa ini ada gangguan jiwa. Tapi keluarga karena mungkin malu bahwa ada keluarganya, kemudian dibawa ke rumah sakit menur karena gangguan jiwa. Ini menarik ini. Ini saya tertariknya karena kadang-kadang anggota keluarga malu. Tapi ini dokter gigi yang ahli jiwa juga. Kalau giginya jiwanya kuat bisa unjuk gigi atau sebaliknya. Bu dokter, kalau ini saya tanya. Sekarang itu kan saya ngamati banyak orang yang stres, misalnya karena pandemi ini ya, karena PHK, bahkan karena gadget pun itu kan juga ada istilahnya kecanduan itu. Bisa diceritakan sebenarnya tanda-tanda sakit jiwa itu atau setiap orang sebenarnya punya sakit jiwa, hanya levelnya seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita menyatakan orang ini sehat jiwa atau tidak, itu kan bisa dalam definisi ini. Ya. Itu adalah orang yang bisa membangun relasi sosial dengan baik. Dia bisa berpikir dengan baik dan tentu berperilaku yang baik juga, sehingga dia bisa melaksanakan fungsi sosialnya itu baik. Nah, ini sebenarnya orang ini akan menjadikan dia sehat. Nah, setiap orang itu pasti akan menghadapi stres. Selevel berat atau kecil apapun. Tinggal kemampuan dirinya kita ya meresponnya. Setiap orang, dan itu kalau saya lihat dari data yang ada, ini gangguan jiwa muncul, anak-anak yang depresi itu muncul itu setelah umur sekitar 10 tahun sampai 24 itu sudah mulai muncul di sana. Karena sudah mulai stres macam-macam kan. Setiap orang akan menghadapi stres ini kemampuannya tidak sama. Saya tuh tanggal 20 ke atas tuh selalu stres. Di telepon itu belum saya tutup. Ini siapa yang nagih? Ternyata ibu saya waktu itu. Jadi tinggal kekuatannya apakah orang itu menghadapi masalah itu mampu menghadapi stres yang dia hadapi itu, bagaimana kemudian dia beradaptasi. Ketika dia beradaptasi dengan stres yang ada itu, ketika dia bisa menghadapi melaluinya dengan baik, ya dia tangguh jiwanya. Tetapi kemudian ketika dia menghadapi itu, yang awalnya dia periang menjadi pendiam, yang awalnya dia mau berelasi dengan teman-temannya kemudian menarik diri. Dok, ini itu apa kekuatan tuh karena apa? Apakah karena otak atau karena fisiknya? Misalnya kalau saya ngadepi masalah misalnya, atau remaja lah masalah, dia putus cinta misalnya. Kalau kita kan banyak loh yang ada juga putus cinta. Wah, banyak. Saya juga kaget, ini ganteng-ganteng, masih muda, cantik, masih muda. Gitu. Karena putus cinta itu. Karena putus cinta. Nah, jadi sebenarnya ini kan ketahanan dari mental, ketahanan dari jiwa setiap orang. Sebenarnya ini kan dibangun mulai, saya tadi menyampaikan bahwa 10 tahun tadi ya?
Ya, tapi sebenarnya kita harus melihat bahwa gangguan jiwa ini, kita harus melihat siklus kehidupan. Oke. Jadi kalau kita melihat kesehatan itu, kesehatan jiwa dari siklus kehidupan, ketika diawali dengan masa pacaran, kemudian dia mau menikah, ternyata dia menikah yang masih terlalu muda. Entah itu kemudian juga menikah, kemudian tidak disetujui, terlalu muda dia ternyata mungkin pernikahan yang dini ya, dini, belum waktunya. Itu ini potensi kan stresnya tinggi. Potensinya stresnya tinggi. Kalau ini kemudian terjadi, maka di awal inilah siklus kehidupan sudah mulai, kita mulai berjalan melihat. Ketika kemudian bayi lahir, anak lahir, kemudian kelekatan dengan orang tua. Yang masih terlalu muda, nggak mau netein, padahal netein ini memberikan ASI ini pendekatannya luar biasa. Pola asuh yang salah ketika mulai dari bayi, balita, ini akan menimbulkan kemudian dampak pada kejiwaannya. Nah, maka ini dideteksi dari awal. Ini pola asuh orang tua, sampai kemudian di masa remaja. Bagaimana kondisi pola asuh orang tua, kemudian ditambah dengan teman-temannya. Apakah dia pernah dibully? Betul. Kemudian temannya bawa gadget seperti itu, aku enggak, aku enggak bisa. Tuntutan sekolah. Nah, ini mulailah ini stres-stres ini yang mulai muncul. Jadi ketika dia tidak mendapatkan asupan ASI, asupan pelukan, asupan kasih sayang, asupan pendidikan, maka orang ini rentan ketika menghadapi terutama asuhan orang tua. Betul. Jadi karena pendekatan pola asuh ini termasuk bagaimana orang tua memang membina secara religius ya. Itu menjadi kekuatan juga. Kemudian pola asuh yang benar. Nah, pengalaman mengelola pasien ini biasanya berapa waktu dan apa perlakuan yang dilakukan oleh para staf medis? Ya. Jadi sebenarnya setiap gangguan jiwa kan beda-beda. Ada berapa jenis itu sebenarnya? Wah, ada banyak. Saya kalau mau cerita mulai dari kalau butuh 10 jam nggak selesai ya. Misal kalau yang orang kenal itu yang sampai jalan-jalan berbulan-bulan nggak pulang, nggak mandi, itu yang kita sebut schizofren yang berat ya. Tapi kan ada juga gangguan itu kan gangguan perilaku. Nah, seperti tadi gangguan perilaku bisa disebabkan karena kecanduan gadget. Nah, ini di Rumah Sakit Menur sudah punya ahlinya. Ini menarik ini. Punya ahlinya. Jadi, ini menarik pemirsa. Jadi sekarang gadget yang Anda pegang. Jadi saya kalau menyimpulkan sementara itu bahwa pola asuh orang tua ketika anak-anak itu akan berpengaruh besar pada ketika anak itu mandiri, menikah, dan itu bisa potensinya apakah dia kuat tergantung. Nah, alat ini hati-hati banget karena ini juga bisa menimbulkan stres. Edan mergoro ponsel itu. Bisa diceritakan, Dok? Ada kisah yang mungkin biar pemirsa ini tahu semua ini. Ini penting. Pemirsa tahu bahwa biar hati-hati ini kan teknologi ini juga ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya kan. Betul. Mungkin monggo kisah. Jadi ini bukan hal yang salah sebenarnya, kemajuan digital dengan teknologi yang bagus ini nggak salah. Tapi ketika manage-nya salah, itu yang dampaknya menjadi tidak bagus. Mohon maaf ini, ibu-ibu muda. Kalau dulu saya punya anak nggak mau maem, itu pasti saya gendong, terus saya tunjukkan, itu Dek, bunganya merah, itu ada kupu-kupu gitu. Kalau sekarang tidak, anak tidak mau makan, rewel gitu, udah dikasih gadget, dia gini, gitu ya. Dan anak diam memang? Anak diam. Atau kemudian ketika anak rewel, ibunya ada tugas yang lain, maka diberilah itu gadget. Kalau zaman saya masih adik saya itu di nonton TV misalnya, dan ibunya sibuk sendiri karena waktu sibuknya lagi masak. Nah sekarang anaknya dikasih gadget itu. Diam. Nah, tapi ini mulai kecil loh. Coba sekarang mulai balita. Coba tanya balita mana yang nggak bisa pakai gadget sekarang. Nah, ini tidak salah kalau kemudian orang tua bisa mengatur berapa menit sehari, berapa jam sehari dia boleh pegang gadget itu. Dilarang pasti nggak mungkin ya, artinya harus mengenal ya. Tetapi kalau dia menyerahkan dan over juga bisa berisiko. Betul. Jadi memang harus ada cara berapa lama sih anak itu boleh pegang gadget. Nah, balita mana yang nggak bisa pakai gadget sekarang? Nah,
Ini tidak salah kalau kemudian orang tua bisa mengatur berapa menit sehari, berapa jam sehari dia boleh pegang gadget itu. Dilarang pasti nggak mungkin ya, artinya harus mengenal ya. Tetapi kalau dia menyerahkan dan over juga bisa berisiko. Betul. Jadi memang harus ada cara berapa lama sih anak itu boleh pegang gadget. Nah, ini yang terjadi ketika dia sudah betul-betul kecanduan, gadgetnya dipinjam sebentar aja marah. Atau kalau wifi di rumah nggak ada, ngamuk bisa ngamuk. Kalau dia minta uang untuk beli pulsa ya, tidak diberi, itu pun bisa marah. Dan itu bukannya orang kota saja? Tidak kota saja, sekarang ibu-ibu dimanapun mana sih yang nggak tiktokan? Nah, Menur punya ahlinya. Ketika ini bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak. Ya, tapi saya harus berpesan pada pemirsa karena ini penting ya. Jadi Anda hari ini dunia kita penuh dengan gadget. Jumlah gadget di Indonesia itu melebihi jumlah penduduk. Jadi kalau hitungan media sosial itu 120% dari jumlah penduduk. Rata-rata orang itu punya HP 2-3. Nah, salah satunya ketika orang tua sibuk, anak menangis rewel, dikasihlah gadget itu. Padahal ini game yang saya kira dunia orang dewasa ada. Itu risikonya. Tapi game-game yang menarik membuat kecanduan itu ketika ditarik, maka anak menjadi galau, gelisah yang kita sebut dengan stres. Dan itu bisa gila. Dan itu ternyata salah satunya adalah pasiennya. Betul. Di rumah sakit Menur. Sudah ada ahlinya di sana ya? Ada ahlinya, kami punya ahli yang kami ya nggak boleh ngecap sedikit ya. Oh boleh, kita Ibu sombong harus, Bu. Bukan sombong, tapi ini adalah hak publik untuk tahu, apalagi rumah sakit pemerintah dan Bu Fitri harus menjelaskan. Kami punya ini. Kami punya ahli yang khusus menangani kesehatan jiwa untuk anak dan remaja. Dokter kami ini bisa begitu mempunyai kemampuan untuk pendekatan dengan baik. Perawat-perawat kami bisa melayani dengan baik dan kami punya ruangan khusus untuk keswara ini. Jadi anak-anak yang di sana itu kita tangani ya memang perlu waktu agak panjang. Nah, ini mungkin kami berharap nanti kalau gedung ini sudah jadi bagus, lagi dibangun ya. Betul. Ini mungkin nanti akan lebih nyaman buat teman-teman. Bahkan kasus otis kan juga semakin tinggi. Kami teman-teman kami yang di tim Keswara sudah ada kajian untuk melakukan itu ya. Jadi sampai dengan speech therapy pun kami ada di sana. Nah, artinya rumah sakit jiwa Menur ini jangan dibayangkan adalah tempat orang yang kemudian gangguan jiwa yang tidak mandi berbulan-bulan, jalan kemana-mana, tapi ini adalah banyak masalah kesehatan mental. Jadi saya bilang kesehatan mental yang harus dilakukan deteksi secara dini, ditangani lebih dini, dan itu akan lebih bagus. Ya, saya menghitung begini. Saya ini kebetulan kan mengkaji soal komunikasi digital di mana di kampus kami selalu mempelajari transformasi itu. Ada lag, biasanya ada jumping antara generasi yang zenital dan alpha dengan generasi milenial termasuk saya. Saya ini kan laskar, saya itu the last emperor perang dunia kedua kalau saya. Tapi saya belajar terus begitu. Misalnya dalam soal etika komunikasi itu juga muncul. Sehingga sebetulnya yang Bu Fitri katakan, humanisme mendidik anak itu misalnya termasuk menyusui, menggendong, ini sesuatu yang sangat mahal ya sebetulnya. Nilainya berharga sekali ya. Saya sebenarnya sangat senang ada hal positif sekarang. Bapak-bapak itu juga tidak malu jalan menggendong bayinya, balitanya. Memang alat gendongnya kan beda. Beda ya. Tapi itu sebenarnya ada sentuhan badan, itu yang akan kemudian tidak akan terlupakan. Itu menjadi memori yang menjadi kelekatan antara orang tua dan anak. Nah, ini sebenarnya nanti salah satu bentuk ketahanan mental seseorang itu ya dari hal-hal seperti ini. Ini pesan pentingnya. Betul. Ya, pemirsa, jangan dikira bahwa pelukan itu tidak bermakna. Dunia makin maju dan kemajuan seringkali berdasarkan teknologi. Tapi tahukah di Amerika, di New York misalnya, atau di Washington itu biasanya ada orang berdiri dan dia cuman begini aja. Tujuannya apa? Dia memberikan pelukan bagi yang membutuhkan.
Jadi mereka ada yang rindu keluarga kan. Kalau di Amerika itu kan karena 18 sudah pisah dan mereka hidupnya agak beda dengan kita. Kalau kita masih kekerabatan, itu ada tempat di mana kalau dia menyewakan diri, bukan menyewakan, tapi dia menjadi relawan untuk hanya meluk aja. Dia nggak kenal siapa, setelah itu dia pergi. Jadi jangan sampai kita segitunya kita nggak kenal. Mending kita keluarga. Maka mulai sekarang pikirkan kata Bu Fitri tadi, satu, jangan ada pernikahan dini. Wah, ini promosinya. Betul. Artinya kalau muda kan nggak siap juga. Terus kemudian secanggih-canggihnya, maka naluri keibuan seperti menyusui lakukanlah dengan baik dan sebagainya. Tapi seandainya apa yang sudah kita lakukan kemudian karena suatu hal dan Anda sakit jiwa, maka perhatikan mereka. Dan kalau Anda mau memperhatikan, datanglah ke rumah sakit Menur yang saya kira bukan hanya canggih, tapi apa ya, cara pendekatan. Ada psikolog juga pasti. Ada psikolog, ada psikiater ada kemudian juga. Ada teman-teman tadi yang spesialis non jiwa, ada jantung, ada penyakit dalam, ada penyakit kulit, ada juga penyakit paru, dan rehab medis. Rehab ada juga, lengkap ya. Teman-teman kami yang gangguan jiwa ini ketika kemudian melakukan pengobatannya, kemudian dia juga perlu dilakukan rehab medis. Dilakukan rehab medis itu. Stroke pun juga ada di sini. Ada di sana. Jadi sebenarnya kita sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Kurang satu, Bu. Apa itu? Ahli komunikasi. Nanti Pak Sukowidodo nih yang sana. Karena rumah sakit yang bagus ini harus dikomunikasikan, dan lewat Jatim Channel ini kira-kira bisa menjelaskan bahwa Anda berhak tahu ini loh rumah sakit dan apa yang harus dilakukan. Tapi yang lebih penting adalah care terhadap keluarga itu. Saya membuat beberapa catatan ya. Jadi bahkan nah sekarang pasti ada apa ya, updating. Terakhir saya berita-berita dulu kan sempat ketika COVID juga untuk itu. Kalau sekarang kira-kira inovasi apa yang dipakai di rumah sakit, Bu? Jadi ketika kemarin COVID, rumah sakit Menur ini kan menjadi rujukan COVID. Waktu saya datang di sana itu kasus COVID juga masih Omikron mau muncul lagi kan. COVID juga belum selesai semuanya, sudah mulai turun. Tapi kemudian kan pasien datang itu kan masih mikir mau datang ke rumah sakit Menur, sehingga kita bikin inovasi. Kita melihat bahwa ketika pandemi itu orang stres itu banyak karena nggak bisa ketemu keluarga, takut ketularan segala macam. Tapi setelah pandemi turun, ternyata stres juga masih banyak. Sehingga kami mengeluarkan inovasi Ojo Bingung. Ojo bingung ya? Ojo bingung, artinya kami siap mendengarkan teman-teman yang mungkin punya masalah, kemudian butuh bagaimana, ada yang mau mendengarkan, bahkan bisa memberikan alternatif solusinya. Silahkan WA kami, ada nomor-nomor WA kami untuk layanan Ojo Bingung. Nah ini, saya seringkali masyarakat tuh gini, dipikir sakit identik dengan raga, padahal jiwa itu penting, sehingga kalau ada masalah itu kadang-kadang larinya itu di tempat yang salah. Nah, tapi kan malu, Bu, untuk apa itu semacam balai curhat itu ya? Ya, jadi sebenarnya itu pakai WA dulu, video call, bisa video call, bisa WhatsApp call-nya. Kemudian kalau teman-teman sudah merasa nyaman dengan kami, mau datang ke Menur, silahkan. Nah, tapi bayarnya gimana, Bu? Jadi sebenarnya itu pakai WA dulu, video call, bisa video call, bisa WhatsApp call-nya. Kemudian kalau teman-teman sudah merasa nyaman dengan kami, mau datang ke Menur, silahkan. Nah, tapi bayarnya gimana, Bu? Kalau yang kami yang Ojo Bingung yang pakai video call gratis. Wah, ini menarik ini. Dia. Nah, hei para jiwa-jiwa yang galau. Ojo kemerungsung, ojo bingung, datang ke Menur, telepon dong. Jadi jangan Anda curhat yang salah. Curhatnya sama kameramen ini, bahaya juga, Pak, di syuting nanti. Jadi memang ada ya, layanan itu ada ya? Sampai sekarang kami tetap melayani karena ada masih banyak lah yang kemudian menggunakan, memanfaatkan ini. Bu, tadi Bu Fitri, soal anak muda dulu kan kalau ODGJ itu kan rata-rata kan orang tua kan berat. Anak-anak muda ada juga ya? Oh, banyak banget. Jadi anak muda yang menjadi teman-teman kami yang harus kami rawat
ini cukup banyak. Permasalahannya bisa karena pekerjaan, putus cinta banyak. Kemudian ya pendidikan. Dia pengen A tapi orang tuanya B. Ya bapaknya aja suruh sekolah di tempat itu. Nah, tapi soal gini. Kebetulan saya bimbing, saya tidak usah nyebutkan, tapi ada mahasiswa kami yang kemudian karena stres ya. Saya kebetulan menjadi pembimbingnya. Dan dia mengalami 2 kali bunuh diri, misalnya. Orang tuanya ngontak saya. Saya juga takut karena apa? Oh ternyata karena dia emang salahnya adalah menikah dini. Ketika mahasiswa dia menikah dan kemudian suaminya KDRT lah dan mungkin belum siap dan itu. Itu kan tekanannya apa yang menekan tuh yang disebut masalah itu apa ya? Tadi kan Ibu sebut stressor, namanya stressornya. Setiap orang masalahnya beda-beda. Ya. Jadi ini sama dengan fisik juga. Kalau ada orang kena hujan nggak apa-apa, tapi saya baru kena teletik sedikit sudah pilek. Ya. Jadi ketahanan mental dia untuk menghadapi stres inilah yang kemudian untuk beradaptasi dengan stres itu yang tidak sama setiap orang. Ada kemampuan dia bisa bertahan. Ada orang yang kemudian contoh saja, ada orang dibentak sedikit aja sudah kayaknya beli yang kaget. Ada sampai dipisu-pisuin. Malah guyon ya. Guyon. Jadi bagaimana kita kemudian harus berpikir satu hal itu, memandang masalah itu menjadi hal yang positif kan sebenarnya. Lalu apa cara untuk menyiapkan mental yang kuat? Ini harus penting ini karena saya setuju ini karena mohon maaf ini seringkali anak-anak kita ada yang terlalu dinabobokkan. Sekolah diantar, terus kemudian dijaga, begitu proteknya, sampai kadang-kadang ketika milih jurusan tadi, itu dipilihkan. Habis lulus, menikah, kemudian masih diatur-atur. Betul. Itu bukan protek, itu juga berbahaya. Betul. Dia tidak akan siap untuk menghadapi kompetisi dunia ini. Alam nyata. Betul. Karena selama ini ada perlindungan yang kemudian dia selalu merasa nyaman. Padahal dia pada satu saat harus dilepas. Inilah yang kemudian setiap orang tidak sama untuk bisa menahan masalah yang harus dihadapi. Nah, kekuatan ini yang kemudian harusnya kalau tadi Pak Suko menyampaikan, ini deteksi dini itu perlu sekali. Membangun kekuatan keluarga, mental di dalam keluarga yang sehat itu sangat penting. Oleh karena itu Rumah Sakit Menur itu tidak sekedar melakukan kuratif rehabilitatif, tapi juga promotif dan preventif. Kalau biasanya kita ngikuti pejabat tuh mau itu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Apa itu juga dilakukan? Betul. Jadi kalau kita sudah ngomong kesehatan jiwa ini tadi kan saya bilang siklus kehidupan. Ya. Ini saya tadi belum sampai lansia. Lansia ini juga banyak mengalami stres. Lansia ada juga Bu ya. Makanya kami juga punya ahli untuk kesehatan jiwa para lansia. Para lansia yang dulu mohon maaf mungkin bekerja secara ekonomi dia mandiri, tapi sekarang mungkin dia tidak produktif lagi, pendapatan mungkin. Atau kalau pendapatan enggak, tapi karena dia biasa rapat, instruksi, tiba-tiba pakai seragam, ada ke anak kemudian sudah bekerja jauh. Ini kan merasa sendiri. Kami punya ahli juga ini khusus untuk kesehatan jiwa lansia. Lengkap ahlinya kecuali komunikasi tadi pokoknya. Nah Ibu, jadi perubahan begitu dahsyat sekali. Ada berapa Ibu pimpin berapa karyawan di sana, Dokter? Kami ada 420 karyawan yang ada di Rumah Sakit Menur, tapi sehari-hari kita bisa lebih jumlahnya karena ada teman-teman mahasiswa yang kemudian magang di Menur, ada PPDS, ada teman-teman perawat, bahkan yang belajar di tempat kami ini, kami kan masuk Rumah Sakit Pendidikan juga, itu ada yang dari NTT, NTB, Bogor, itu dari apa? Tesis, skripsi atau magang? Ada yang magang, ada yang riset juga penelitian juga, karena memang kami ada bidang yang menangani pendidikan dan diklat penelitian ada di sana. Apa Bu masalahnya? Ibu nggak berat masalahnya? Oh karena sudah pernah ke Bangka tadi, jadi sudah ngalami masalah belajar dari sosial tadi yang nangan itu. Jadi mungkin kebetulan saya itu biasa bekerja
bersama teman-teman yang selalu harus berpikir positif. Kader itu kan nggak pernah ada bayaran. Saya dulu kan bekerja lebih banyak dengan teman-teman kader. Waktu di dinas kesehatan dulu kesehatan. Ya. Gimana orang disuruh-suruh kok mau? Nah, jadi kan pinter-pinternya Mbak Fitri ya. Bagaimana kemudian kita bersyukur, wah orang lain aja yang tidak mohon maaf mereka mau bekerja dengan rela seperti punya peduli itu, peduli. Kita yang abdi pemerintah, betul, kenapa kita tidak bisa melakukan tugas dengan baik? Itu semangat yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Cukup berat saya kira dengan tugas-tugas dan saya menghitung dinamikanya masyarakat modern itu kan udah semua dihitung dengan waktu dan tas macam itu. Nah sekarang ada istilah healing anak-anak muda itu. Stres dikit, habis UTS kita healing, uang UTS saja. Kadang-kadang itu, dulu kan kita bikin skripsi itu, ketemu dosen aja disuruh nunggu. Enggak, sekarang dipaksa. Pak, bisa nggak besok ketemu? Serius Bu itu. Dunia sudah berubah. Sudah berubah. Saya pernah janji pada masa, oke, besok kita tunggu saya jam 12. Oke Pak, jam 12 saya tunggu. Pak, saya masih di luar. Bapak bisa tunggu nggak setengah jam lagi? Waduh, atau besok jam 10 Bapak bisa lagi. Jadi memang tuntutan sudah beda. Iya beda. Betul. Jadi bahasa juga sibuk dan sebagainya, berat. Apa yang menopang Bu Fitri begitu memimpin ini, apa kekuatan-kekuatan apa yang bisa menur rumah sakitnya menjadi sekarang menjadi populer? Jadi sebenarnya saya ini didukung oleh teman-teman yang luar biasa. Tim di Menur ini tim yang luar biasa. Pak Suko, kalau pengen kerja yang ketemu surga itu di Menur loh. Wah, tapi kan ketemu orang gila, Bu. Ketemu surga itu di Menur. Kenapa saya sampaikan begitu? Jadi rumah sakit kami ini memang bergerak dengan kemanusiaan itu luar biasa. Kami berterima kasih dengan Bu Gubernur yang sudah memberikan kesempatan rumah sakit Menur ini untuk berkembang. Dan sisi kemanusiaan ini adalah menjadi tanggung jawab provinsi, harus memiliki rumah sakit jiwa di setiap provinsi itu minimal ada satu. Nah, itu yang milik Pemprov. Dan ini adalah tempat yang betul-betul untuk memberikan perhatian untuk masyarakatnya dengan kondisi khusus. Kenapa kemudian saya katakan ini adalah surga? Kenapa kemudian saya katakan ini adalah surga? Setiap pasien yang datang ke rumah sakit Menur itu beda banget dengan pasien yang datang ke rumah sakit umum atau swasta. Teman yang datang mau berobat ke rumah sakit swasta atau rumah sakit umum, dia pasti, oh aku akan opname, maka dia akan siapkan baju, sabun, pasta gigi, sikat gigi lengkap. Di Menur enggak. Datang ya datang badan saja. Kadang juga nggak tahu siapa keluarganya siapa dia itu. Dan dia nggak tahu namanya siapa. Kita tanya dengan pengantarnya. Dan mereka adalah orang-orang yang perlu sentuhan kasih sayang luar biasa. Inilah rumah sakit yang saya kira masih memegang filosofi awal sebagai mediko sosio aspek yang dikedepankan. Ketika banyak rumah sakit yang kemudian menjadi bergeser, ya tidak salah ke profit, maka konsentrasi rumah sakit jiwa Menur memang dibangun dengan semangat kemanusiaan, dan itu dipimpin oleh Dr. Fitri Adewi yang ditugaskan belajar di pulau terkecil, kemudian harus balik dan ini. Ibu, sebelum kita berakhir, saya kira Ibu pesan buat masyarakat. Kira-kira rumah sakit ini rumah sakit seperti apa dan caranya bagaimana? Ini bukan promo tapi tugas Ibu sebagai pejabat publik untuk menjelaskan informasi publik ini. Betul. Jadi sahabat JTV, kami menyampaikan bahwa rumah sakit Menur ini sangat-sangat senang ketika teman-teman nanti akan datang ke rumah sakit Menur. Rumah sakit Menur bukanlah satu rumah sakit yang orang punya bayangan, oh di sana tempat teman-teman dengan masalah jiwa saja. Tetapi justru di sanalah jiwa dan raga itu akan disehatkan secara komprehensif. Kami memang menangani secara istimewa, secara khusus untuk teman-teman dengan gangguan jiwa dengan banyak permasalahan. Tetapi gangguan jiwa itu pun juga macam-macam. Jadi kalau
tidak hanya yang schizofren misalnya, tetapi ada gangguan perilaku. Bahkan Rumah Sakit Menur sekarang menjadi pilihan untuk pelayanan nafsa. Kemarin sudah bekerja sama menjadi tempat rehabilitasi untuk nafsa, menjadi tempat bekerja sama dengan Adiaksa, dengan kejaksaan. Jadi Rumah Sakit Menur ada hal-hal yang memang dilakukan secara khusus. Di samping itu kesehatan jiwa untuk para remaja, balita, kita melakukan deteksi dini dari awal. Jadi ketika ada yang kecanduan gadget, kemudian ada masalah-masalah seperti gangguan perkembangan termasuk autis misalnya, Rumah Sakit Menur siap untuk membantu teman-teman. Tapi jangan lupa kami juga punya ahli-ahli untuk yang non-jiwa. Kami bisa menangani, membantu teman-teman yang membutuhkan layanan kesehatan terkait dengan jantung, masalah-masalah tentang penyakit kulit, kemudian dokter paru kami juga punya, dokter saraf kami punya, kemudian penyakit dalam juga ada, bahkan rehab medis. Nah, prinsip kami akan melayani dengan cepat, teman-teman tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama, kami akan melayani dengan senang hati, silahkan datang, kami akan menjadi sahabat teman-teman semua. Gitu, pemirsa. Jadi bukan promo, tapi saya sudah sengaja mengemas bahwa ada kewajiban bagi rumah sakit pemerintah, dan Bu Dewi sudah menjelaskan. Silahkan kalau Anda juga ada nomor-nomor yang saya kira nanti bisa dikontak dan sebagainya. Ibu, sebelum tadi saya menutup ini, saya kan mengkaji soal soal gadget, soal internet dan sebagainya. Hampir sekarang ini rata-rata orang tuh satu hari itu ya tidak pernah lepas dari ponsel. Betul. Mulai dia bangun tidur sampai dia mau tidur. Bangun tidur dia kontak temennya, baru dia sholat, kadang-kadang bahkan mandi di toilet pun dipakai. Betul. Sampai ini kan kecanduan yang berlebihan. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur dipakai. Jadi orang langsung bangun tidur langsung pakai. Saya termasuk bukan orang itu. Saya bangun pagi nggak pegang HP karena HP saya dibawa istri saya yang saya panggil, mana handphonenya. Odoai. Nah, ini saya kira akan menjadi sesuatu yang ke depan menjadi persoalan. Anda sudah menyiapkan hal itu, dan kalau boleh disarankan mungkin sebagai dokter gigi tapi yang mempelajari juga hal kesehatan sosial dan sebagainya, komunikasi, Bu, pengalaman ketergantungan itu berbahaya kan? Iya, betul. Jadi kami mungkin bisa menyampaikan kepada para ibu, para orang tua. Jadi bukan anti gadget, bukan. Gadget ini kalau kita gunakan pasti membantu lah untuk belajar, untuk bisnis, untuk maju ya. Betul. Ini adalah fungsi yang luar biasa ketika kita memanfaatkan dengan benar. Tapi begitu kita salah untuk memanage ini, maka akan ada dampak yang merugikan yang sangat luar biasa. Karena kemudian ketika sudah kecanduan gadget ini, maka dunianya dipikirkan hanya gadget. Sebelum kecanduan saja, saya melihat hasil penelitian, orang itu hanya bisa lepas dari gadget itu hanya 7 menit. Jadi langsung gitu ya? 7 menit kemudian udah cari lagi. Kalau perlu waktu di charger aja udah cari-cari gitu. Nah, pada waktu yang bahaya ketika sedang setiren, Bu. Nah, itu betul. Banyak berisiko dimanapun di dunia itu selalu dengan gadget. Nah, jadi kalau kecanduan gadget ini, anak akan berubah perilaku luar biasa. Dia akan berani menantang ibunya, orang tuanya, melawan artinya. Kemudian kalau tidak dipenuhi keinginannya, dia pun akan berani melakukan apa saja. Tidak beda dengan kecanduan narkotika. Nah, ini bahayanya. Jadi cara penanganannya pun juga bukan hal yang mudah, tetapi kami siap membantu. Datanglah ke Rumah Sakit Menur. Menarik. Terima kasih banyak, Bu Fitri. Ini tapi Ibu harus keliling dengan saya ceramah soal gadget tadi, saya pesan itu. Kami punya lembaga yang sedang mengadvokasi betapa pentingnya kesehatan mental. Sesuatu yang membuat ketergantungan, apakah narkoba, apakah nafsa, itu bisa membuat gila ketika ketergantungan ditarik. Sama dengan alat ini yang kemudian menjadi tergantung. Sama sebenarnya ketika sudah kita rajin bekerja terus di dunia pensiun tidak siap,
Jadi ada proses yang dilalui. Itu bisa diatasi kalau kita punya ketahanan mental yang kuat. Tapi jika Anda memang ada masalah atau keluarga Anda masalah, datanglah ke Rumah Sakit Menur. Jadi kalau Anda sakit jiwa itu jangan dianggap sesuatu yang salah sama jiwa dan raga. Semoga jiwa raga kita sehat semua. Terima kasih, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.